pertama menyentuh dalam rangkaian liturgi itu adalah ketika saya ngomong saya bersedia. 3, 2, 1. Ngopi cakep. Ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. Halo sobat ngopi. Piye kabare? Wis ngopi durung? Tetap jangan lupa ngopi cakep sik rek. Saatnya kita ngopi cakep. Nah, buat Anda yang kemarin-kemarin sudah menyaksikan edisi dengan Romo Theo, Romo Yudi, sekarang tetap dalam satu seri, ya. Last but not least, kita kedatangan Romo yang tetap keren, cakep, ya. Dan jadi ini untuk edisi serangkaian ini yang terakhir, tapi tidak kalah berbobot karena ya dari tampilannya aja pasti paling berbobot. Oke, langsung aja. Halo Romo Ferdian. Halo Bro Luis. Panggilnya Bro ini ya. Siap. Selamat datang Mo. Oke. Terima kasih sudah diundang ya. Mo provisiat ya Mo. Oke. Sudah kemarin sah. Wah, officially ya. Officially akhirnya New normal status ya. Iya. Ya, gimana Mo? Deg-degan nggak? Iya. Dengan predikat yang baru ini. Wah, sekarang baru. Sudah banyak leganya sih. Banyak leganya. Tapi ya. Harus semakin sadar. Ya ini kan udah ganti panggilan ya. Jadi sudah kalau ganti panggilan. Panggil Romo gitu kadang belum noleh sih ya. Jadi harus membiasakan diri tuh, menyadari itu sih. Iya. Terus itu sih yang hari-hari ini masih penyesuaian sih itu ya, hal kecilnya itu aja sih. Iya. Mo, kalau saya baca biografinya Romo nih waktu itu, sempat dikatakan waktu panggilan ternyata dulu cuma ikut-ikut temen ya katanya. Nah iya. Awalnya ikut-ikutan itu ketika masuk seminari menengah. Jadi tahun 2008 itu dari sekolah SMP ku, namanya SMPK Pancasila di Mojorejo di Blitar sana. Itu kan lulus kelas 3, terus ada 4 orang temanku yang daftar seminari. Nah itu kebetulan teman-teman dekat semua. Oh, satu geng. Nah, terus waktu itu aku juga, wah kelihatannya ya masuk seminari boleh nih kalau ada teman, karena ada teman-teman itu. Kalau nggak ada mereka ya nggak kepikiran. Tampaknya ya tidak. Ya, hanya kepikiran saja tapi nggak terjadi gitu ya. Iya, betul. Jadi ikut itu, di samping itu juga bapakku ini juga ingin, cobaan toh mlebu seminari gak apa-apa lah. Jadi bapak itu mengajak dengan juga ada sedikit sentuhan memaksa ya. Tapi paksaan orang tua itu adalah paksaan cinta karena tahu bahwa di seminari itu tempat pendidikan yang baik, entah jadi Romo atau tidak. Iya. Tapi yang berperan besar memang ya adanya teman-teman itu. Sehingga kemudian ketika masuk di sana, lolos tes, kan biasanya kalau orang ikut-ikut itu kan ogah-ogahan ya. Aku cuma gugur melu-melu ya. Nah, tapi itu yang bedanya. Aku merasakan di seminari, ternyata enak juga ya. Nah, itu enak juga. Terus kemudian aku ingat di tahun kedua, kelas 2 itu ternyata rasa-rasanya ini nyaman dan aku semakin tertarik untuk ya terus di seminari gitu. Jadi kelas 2, kelas 3 sampailah kemudian di kelas 4 dari tahun-tahun itu. Dan surprise-nya adalah bahwa teman-temanku dulu itu akhirnya memilih untuk memundur satu-satu. Jadi ditinggal sendirian di seminari. Jadi itu pengalaman yang luar biasa tuh itu akhirnya. Dan teman-temanku juga ya karena mereka memilih jalan sendiri, aku sih sampai sekarang masih friend aja. Tapi itu yang menariknya bahwa ternyata panggilan Tuhan itu kalau sudah dipegang tanganku oleh Tuhan itu ya sudah. Yang lain silahkan memilih jalan sendiri, tetap teman walaupun jarak jauh, dan aku aku di sini ngeliatnya jalanku. Itu kalau seminari menengah dulu. Nah, sepanjang di seminari menengah nih. Cukup lama kan ya? Itu seminari menengah 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. 4 tahun di saat itu kan juga masih istilahnya usia-usia remaja yang masih cari jati diri lah kalau usia gitu ya. Iya. Sempat kepikiran mundur atau bosan atau something lah. Iya. Aku waktu itu mengalami beberapa titik kebosanan juga. Ya
namanya di seminari dengan kegiatan yang berulang ya agak monoton begitu. Aku awal-awalnya merasakan wah ini kok bagaimana ini yang lain pada pacaran ya di luar, sementara aku ini aduh gimana nih caranya ini. Loh ternyata kebosanan itu akhirnya teratasi ketika ada teman-teman. Jadi ada teman ngobrol yang aku dapat teman. Iya, teman juga yang aku kulik backgroundnya juga dia juga terpaksa juga masuk seminar. Jadi ketika ada dua orang yang kurang lebih senasib lah kemudian berbagi cerita, oh ternyata ya nyambung juga. Nyambung. Meskipun temanku yang itu enggak lanjut sih ya. Tapi dia berawal dari teman kemudian ayo kita ngelakuin apalah buat sesuatu. Nah, kebosanan itu teratasi karena ada teman ngobrol. Dan memang kekuatan itu ketika ada dalam pertemanan itu. Sampai kemudian aku lulus seminari menengah karena ada teman-teman itu yang membuat aku setiap hari selalu punya rasa yang berbeda ketika di seminari menengah itu. Nah, dan itu sekarang seminari Garum itu sampai sekarang aku sebut sebagai tempat pertama tumbuhnya panggilanku yang definitif ya istilahnya yang paling nampak ya di seminari menengah itu. Jadi setelah menggeluti ya justru di situ merasa terpanggil iya. Jadi bukan masuk dengan wah aku pengen jadi romo. Tidak sama sekali dong. Betul. Tapi justru ketika masuk bertemu teman-teman dan ternyata disitulah rencana Tuhan itu mengalir lewat kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa itu, tapi Tuhan aku merasa dipanggil di tempat itu. Itu ya. Gitu, bro. Terus kita ngopi dulu ya. Nah, kita ngopi ini cakap dulu, namanya kan sesuai acaranya ya. Enak. Oke, Mo. Sekarang habis seminari menengah, terus masuk ke apa? Seminari tahun rohani Yohanes Maria Vianney di Mojokerto itu. Itu ya, yang 1 tahun ya itu ya. Iya, dulu 1 tahun. Sekarang 2 tahun sih. Oh, sekarang 2 tahun ya? Sekarang 2 tahun, tapi seminari menengah sekarang 3 tahun. Oh, sama aja. Ya, sama aja. Waktunya ya. Secara umum sama aja. Iya. Terus baru masuk ke Seminari Tinggi Providensia Dei di Surabaya ini. Surabaya. Ya. Gitu. Terus memang dari awal memilih projo untuk. Nah, ini juga menarik ini. Menarik juga ini. Intinya aku mengalami rencana Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan yang rencananya dinamis begitu. Jadi ketika seminari menengah setiap kali liburannya kan dalam setahun kurang lebih 2 kali. Liburan Natal sama liburan akhir semester di bulan Juni. Aku punya beberapa kakak kelas yang dia tuh seneng main ke biara-biara. Jadi sesekali menimba semangat nanti pengen masuk biara mana, aku liburan tak ke sana. Dan memang disambut dengan seneng kan karena ada ini ada calon yang mau masuk gitu ya. Nah, aku tuh selalu ikut itu. Selalu ikut teman-teman yang nanti liburan mau ke Karmel atau mau ke SPD. Aku selalu ikut dan memang karena gratis juga ya. Jadi itu adalah jalan-jalan yang gratis. Dan hampir semua selama 4 tahun itu kurang lebih yang biara-biara seminari daerah Malang sama Jogja itu sudah semuanya tak kunjungi sama teman-teman itu. Tapi yang belum cuma 1. Seminari Projo. Yang bahkan enggak kepikiran waktu itu. Nah, itu. Dan semua itu aku alami sampai kelas 4 dan di akhir. Waktu itu kan harus memilih ya, mau masuk mana gitu. Teman-teman tuh udah pada rame aku nanti mau jadi anggota CM. Nah, saya tuh mikir waktu itu retret. Perjumpaan pertamaku adalah ternyata dengan Romo-Romo Projo yang dulu melayani di stasiku di Wonorejo namanya. Itu misa hanya 1 bulan sekali. Romonya datang dari Blitar sekitar 60 kiloan. Datang. Dan bagi anak-anak kecil waktu itu, aku masih kecil, itu adalah seperti kayaknya kayak Tuhan Yesus datang itu. Romo datang itu. Anak-anak kecil seneng banget. Sesuatu yang ditunggu ya. Momentum yang ditunggu. Apalagi waktu itu aku ingat momen selalu ketika Romo homili. Kalau Romonya lucu gitu, wah aku selalu duduk di depan sama ibuku, sama ibu. Dan ibu waktu itu selalu bawain aku makan. Jadi misa sambil disuapi gitu. Karena anak kecil ya, karena senengnya lihat Romo itu. Dan itulah perjumpaan pertama dengan para Romo Projo sehingga aku mikir,
ya itu adalah rencana Tuhan yang sejak awal, yang kemudian aku jadikan pijakan, aku berarti aku merasa sungguh dipanggil Tuhan menjadi imam diosesan. Jadi urutannya begitu. Baru kemudian di seminari mikir dulu, apa ya? Dan titik awalnya ternyata perjumpaan dengan para imam diosesan. Gitu kurang lebih. Diingatkan lagi sama Tuhan. Iya gitu. Berarti kalau di seminari menengah itu sampai di akhir baru menentukan ya, baru setelah itu lulus mereka menentukan. Ya kurang 1 semester lah gitu, diminta untuk nanti kalian kemana, nanti mengajukan lamaran juga gitu kan. Gitu. Jadi meskipun aku ke berbagai biara itu ndak ada kepikiran untuk masuk ke sana juga. Ya cuma menimba cari temen aja, Iya. Kayak milih jurusan ya. Iya, milih jurusan, terus pada akhirnya aku masuk ke jurusan yang selama ini ndak pernah aku kunjungi gitu katakanlah gitu. Tapi dari kecil sudah dialami sebetulnya. Ternyata ya, itu ternyata sudah dialami. Jadi yang di paroki saya yang melayani Romo Projo semua gitu. Dan itu sudah dialami meskipun tidak terasa lah. Tidak gitu. terasa, betul ya. Itu rencana Tuhan. Iya, betul sekali gitu lah. Iya. Seminari tinggi itu Romo mengalami gejolak lagi nggak nih? Iya. Di seminari tinggi itu berarti aku masuk seminari tinggi itu tahun 2013 ya. 2013. Ya, karena aku masuk angkatan Widya Mandala Filsafat tahun 2013 itu berarti ya 2013 sampai dengan ya 2019 kemarin tabisan diakon. Nah, kurang lebih 6 atau 7 tahun sampai jadi imam. Nah, itu memang unik lagi pergulatannya. Kalau dulu ketika seminari menengah dan tahun rohani, aku merasakan ketulusan dalam melayani. Jadi ketika di seminari menengah ada namanya kan kelas 4 yang kelas terakhir itu setiap dulu nyebutnya charter itu calon flater gitu ya. Diutus ke stasi-stasi setiap weekend selama 1 tahun untuk melayani di sana. Sudah pakai jubah, tapi ya jubah belum flater lah, jubah-jubahan gitu. Supaya tapi itu membuat semangat untuk datang gitu ya. Aku berpastoral itu di stasi Parang di Wlingi. Itu di daerah kaki Gunung Kawi enggak salah. Nah, itu semangat sekali waktu itu. Jalan melewati gunung menuruni lembah gitu ya. Hujan-hujanan tapi semangat sekali. Itu ketulusan yang luar biasa yang menjadi bagiku titik pijak panggilanku. Karena aku melayani dan disambut umat luar biasa. Meskipun stasi kecil cuma 14 kakak. Nah, kemudian ketika masuk seminari tinggi, ketika sudah, kalau aku membahasakan sudah mulai pinter karena belajar filsafat, teologi. Kadang-kadang aku merasakan ketika aku mau melayani kok malah jadi banyak mikir. Wah, ini harus begini. Tapi malah tidak, eksekusinya kurang. Jadi ketulusan itu kadang tertutupi oleh kadang pikiran-pikiran sendiri. Dan pergulatanku selama seminari tinggi adalah yang baru aku sadari kemudian adalah kok aku ini banyak mikir untuk diriku sendiri ya. Kadang aku belajar nilainya untuk tinggi-tinggian nilai untuk diriku sendiri. Terus aku buat ini itu untuk ternyata untuk diriku sendiri. Untunglah Tuhan memberi waktu di akhir-akhir pembinaan untuk menyadari bahwa jadi Romo bukan perkara itu, bukan perkara prestasi, tapi perkara hati yang mau melayani. Dan untunglah ada momen-momen kesadaran di akhir-akhir. Sehingga pergulatan yang itu langkah-langkah individualis itu akhirnya tersadari begitu. Hingga pada akhirnya ketika tabisan diakonat, mantap, ini panggilan bukan untuk diriku tapi sebisa mungkin memberikan diri bagi gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Nah gitu sih kurang lebih lika-likunya seminari tinggi. Jadi waktu seminari menengah itu kita mulai disebut frater itu kalau apa? Udah masuk officially ya seminari tahun rohani itu. Tahun rohani itu ya. Iya. Tahun rohani udah disebut frater. Frater kalau secara official lah ya. Secara official. Kalau seminari menengah ya seminaris begitu. Seminaris. Meskipun kalau bahasa Inggris semuanya seminaris semua sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau frater itu ya, itu kan bahasa Latin artinya saudara ya. Itu ejaan yang sering digunakan saya kira di Indonesia aja. Gitu sih frater gitu. Frater terus diakon. Nah, gitu.
imam gitu. Asisten imam kan suka disebutnya juga ada beberapa yang menyebutnya prodiakon, Iya. ya kan? Iya Ada sih. yang menyebutnya Hmm. apa ya? Lupa saya. Ya itu kan kadang orang mikirnya diakon itu ya itulah ya mereka itu. Beda dong. Istilah Iya. diakon ini masih kadang bingung umat Iya. ya. Dan jarang juga ya. Kalau orang lebih familiar dengan kata frater gitu loh ya. Frater, Frater betul. pasti frater. Terus, karena diakon itu kan juga beda-beda. Kalau di hukum gereja, diakon itu minimal 6 bulan juga. 6 bulan. Nah kalau di Kusuma Surabaya yang mulai angkatan saya itu 1 tahun. Jadi orang berjumpa dengan diakon itu kan ya jarang-jarang aja kan. Iya, betul. Kalau frater banyak, tapi yang diakon itu cuma 1-2 orang mungkin biasanya gitu. Jadi istilah itu kurang familiar dan orang kemudian mungkin nyamakan dengan yang itu prodiakon yang itu kan kalau di keuskupan kita namanya asisten imam. Asisten imam. Iya. Betul. Oke, Mo, sekarang masuk ke dalam waktu prosesi kemarin. Nah, iya. Itu kira-kira dari persiapan sampai ke hari H. Iya. Apa nih yang paling menyentuh nih buat Romo pribadi nih? Oke. Kalau menurutku kalau yang dekat-dekat dengan hari tabisan ya. Itu kan sebelumnya ada retret. Retret persiapan untuk menjadi imam itu. Nah, ada beberapa pemaknaan yang bagiku itu menguatkan ketika aku dapatkan retret itu yang dibimbing oleh Romo Didik waktu itu. Yang pertama itu adalah tentang teladan sosok Santo Yohanes Maria Vianney. Dia adalah seorang pelindung ditempatkan oleh gereja sebagai pelindung para imam paroki begitu. Nah, dari kisah hidupnya bagiku itu secara jelas menunjukkan jati diri seorang imam itu. Jadi secara umum aja Yohanes Maria Vianney itu dia panggilannya itu nggak lurus-lurus saja gitu. Jadi dia pernah mengalami gangguan dalam hal studi sehingga hampir dikeluarkan. Tapi untunglah ada seorang romo parokinya yang mau membelani dia itu. Sehingga kemudian dia jadi imam dan karena romo parokinya tahu bahwa ini yang frater yang tak bimbing ini dia akan jadi imam yang sangat luar biasa bagi umat gitu. Nah, dan yang selalu menjadi nomor 1 dalam hidup Yohanes Maria Vianney itu adalah kekudusan itu. Nah, aku diingatkan lagi nih. Oh ya, jadi imam itu panggilan yang pertama-tama adalah yang menjadi pelayan untuk membawa umat pada kekudusan gitu. Yang kadang itu tertutupi kalau bagiku ya. Kalau imam itu kan ya mungkin banyak kerja, banyak rapat. Tapi lupa doa dong. Malah yang utama lupa. Nah, itu. Jadi aku diingatkan kalau ingin jadi seorang imam paroki, tumpuan yang pertama itu adalah hidup doa itu. Baru kemudian nanti setelah fondasi itu kuat, lainnya akan berjajar dengan sempurna. Itu entah kegiatan pastoral, terus kemudian nanti katekesi lain-lainnya, tapi dasarnya adalah fondasinya hidup doa. Nah, itu yang ditekankan lagi padaku, memurnikan kembali hari-hari sebelum tabisan. Dan juga pada waktu retret itu aku mendalami kembali moto yang telah aku pilih. Apa itu? Nah, motoku itu dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, itu. Itu aku dapatkan juga ketika sejak kecil. Jadi bapakku itu kan setiap pagi ngajak berdoa anak-anaknya dan selalu Mazmur itu yang didoakan. Nah, aku ngambil itu ketika diakonat, oh ini ya motoku. Dan ketika retret imam kemarin aku disadarkan kembali, oh ya aku ini menjadi gembala itu. Nanti itu mau menjadi gembala seperti apa? Gembala sungguhan atau gembala yang abal-abal? Terus aku nemukan ada 2 kata kunci. Paling tidak gembala itu harus gembala yang bisa diandalkan. Jadi umat itu tenang gitu. Romo parokinya itu mudah ditemui, romo parokinya ya sabar, meskipun ya susah juga kadang. Tapi aku punya idealku tuh beginilah yang harus perjuangan. Selain diandalkan juga gembala yang bisa membuat domba-dombanya aman, merasa aman. Nah, bagiku ini paling tidak 2 kata kunci inilah nanti yang ingin ku perjuangkan. Dan itu menjadi aku bingkai dalam suatu persiapan untuk tabisan kemarin. Dan memang momen yang menurutku
eh, pertama menyentuh dalam rangkaian liturgi itu adalah ketika saya ngomong saya bersedia. Iya. Jadi mau ya. Jadi meskipun aku ini juga merasa bingung ke depannya mau gimana ya ini di paroki yang baru harus lakuin apa. Tapi pokoknya aku mau dulu dan aku yakin Tuhan nanti seperti kata Monsinyur itu kan jadilah Romo yang baik. Semua doa Bapak Uskup. Nah gitu ya. Jadi saya bersedia untuk menjadi imam dan kedepannya banyak rintangan ya. Saya jalani walaupun dengan air mata dan nafas ngos-ngosan. Yang penting mau gitu sih. Pokok siap. Ya, siap. Siap dulu pokoknya ya. Kedepannya pasti Tuhan membantu lah, yakin saya ya gitu. Nah, itu sih momennya. Iya. Terus waktu yang kemarin saya kalau kita nonton umat mungkin juga melihat waktu prosesi itu kan ada 3 kali kalau nggak salah ya maju ke Bapak Uskup untuk didoakan gitu. Oh. Itu apa ya yang terakhir kayak dikasih minyak atau apa? Ya. Jadi beberapa kali maju yang pertama itu menyatakan ya kehadiran, terus nanti ada janji setia. Terus nanti terus tiarap itu. Tiarap. Terus lagi ada Bapak Uskup memberkati. Terus kemudian baru kemudian dikasih stola, kasula, terus diberkati tangannya, terus terakhir ditumpangi piala itu sebagai tanda untuk merayakan Ekaristi. Nah, gitu. Jadi itu semua maju bolak-balik itu karena memang ada beberapa makna untuk nanti supaya romonya itu menyelami itu. Iya. Gitu sih. Ini cakep banget ya. Panggilan sebagai seorang imam yang sudah Anda dapatkan dan Anda apa istilahnya menjawab panggilan Tuhan. Ini luar biasa Mo. Iya, ya Tuhannya yang luar biasa. Karena sekarang gini, dari angkatan Romo waktu seminari nih sampai gini. Iya. Yang lulus berapa persen? Yang terus berapa persen? Sejauh ini kalau dihitung dari seminari menengah dulu angkatanku itu awalnya sekitar hampir 50 ya. Hampir 50. Kemudian kalau yang akhir ini yang jadi imam ya tinggal kurang lebih 4 orang ya dari yang jadi itu 4 orang gitu sih. Tapi aku juga melihat begini, kalau dulu perspektifku adalah panggilan itu terus dan gagal gitu ya. Tapi di akhir-akhir ketika aku ngobrol juga dengan teman-temanku yang tidak lanjut, aku memahami kalau mereka tidak gagal. Ya mereka memilih jalan itu. Gitu. Sehingga dengan pemahamanku ini aku bisa tetap dekat dengan mereka dan mereka ini juga sudah dididik di gereja dan selalu berusaha aku ajak kalau ketemu ayo melu aku melayani entah jadi apa. Jadi gereja ini pelayanan bersama gitu, baik yang jadi romo ataupun yang mereka memang memilih jadi awam itu gitu. Jadi bagiku ya Tuhan punya cara masing-masing. Yang jadi imam 4, yang lain jadi kader gereja gitu. Iya. Tugas perutusannya nanti di? Saya jadi pastor rekan di paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Iya. Dekat ya, kita bisa bakal sering ketemu. Wah, iya. Sidoarjo, iya. Oke Mo, sekarang ada nggak tips buat rekan-rekan muda mungkin ataupun yang tertarik dan pengen nih mengikuti jejak menjadi seminaris mulai awal dari seminaris? Apa sih yang mesti diinikan supaya mereka bisa juga akhirnya berhasil sampai ke ditahbiskan gitu ya. Iya. Bagi teman-teman yang di hatinya timbul rasa untuk paling tidak masuk seminari atau ingin jadi romo, panggilan itu dengarkan dan kalau memang memungkinkan jawablah dengan segera. Karena bisa jadi tidak memungkinkan, misalkan orang tua tidak dukung gitu ya. Ya, tunggu saja. Satu kali kalau memang Tuhan memanggilmu, selalu ada kesempatan bagimu untuk memperjuangkan panggilan itu. Nah, setelah kamu pada akhirnya masuk seminari, gunakanlah setiap harimu adalah hari-hari untuk membangun fondasi imamatmu. Di seminari memang mungkin akan ada banyak godaan untuk jadi tidak fokus. Aku dulu juga mengalami.
Jadi ya setiap hari sama kumpul sama teman-teman cangkruan terus ya ada. Teman-teman yang setiap hari berdoa juga ada. Semua pilihan ada di tanganmu. Tapi kalau memang kamu mau sungguh-sungguh jawab, isilah hari-harimu dengan gambaran, oh aku nanti pengen jadi imam yang kayak gitu. Punya visi, jadi setiap hari kamu buat untuk menata fondasimu mencapai visi itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk jalani semua dengan bahagia. Karena kalau tidak bahagia itu susah ya. Jadi Romo udah tidak menikah. Saya ini kadang juga merokok aja banyak dikritik sama netizen karena merokok ya. Padahal merokok ya sudah. Misalkan itu untuk kesenangan sendiri aja gitu. Tapi kalau semua itu tidak dijalani dengan sukacita, apa artinya begitu? Nah, karena ya saya juga masih imam muda, maka saya ingin mengisi hari-hari dengan kebahagiaan bersama Yesus karena melayani. Dan itu bangun sejak seminari. Supaya nanti tidak kaget, nah gitu aja. Saya rasa itu sih tips sederhana aja. Kalau Romo jadi di Anunciata nanti sebagai Romo rekan ya. Ya. Nah, Romo rekan itu pengertiannya kan apa? Mendampingi, membantu Romo kepala paroki. Jadi dalam struktur suatu paroki itu selalu ada yang pertama pastor kepala, pastor kepala paroki. Kemudian ada pastor-pastor lain yang bukan pastor kepala paroki. Kalau dulu nyebutnya Romo pembantu. Nah, kalau Romo pembantu kan agak kurang enak konotasinya ya. Iya, betul. Sebagai pembantu. Iya, betul. Tapi kalau sekarang menyebutnya adalah Romo rekan. Jadi dia juga tugasnya sama-sama dengan Romo kepala paroki menjadi rekan kerja. Nah, begitu. Ada pembagian tugas sih mungkin. Nah, bagian tugas ya dengan penanggung jawab utama Romo kepala paroki. Dan saya ikut dalam istilahnya reksa pastoral di paroki itu menjadi rekan kerja Romo. Biasanya paroki wilayahnya berkembang banyak, belum prestasi, belum. Nah itu, apalagi paroki Sidoarjo ini kan saya belum mengulik secara dalam, tapi paling tidak di kota Sidoarjo ini perkembangan umat Katolik cukup pesat. Maka saya kurang lebih tahu ya ada stasi lingkungannya juga puluhan katanya 50 lebih katanya tidak salah. Maka saya melihat wah ini ya harus ada strategi nanti bagaimana untuk ya semua umat mengalami digembalakan, merasa aman dan punya gembala yang diandalkan gitu. Ya. Oke, cakep banget Romo. Terima kasih sekali lagi Provisiat. Terima kasih. Sama-sama. Kita semua mendoakan supaya Romo tetap dengan semangatnya menggembalakan umat yang sudah Tuhan percayakan dan benar-benar pelayanan Romo ini menjadi berkat buat umat. Amin. Benar-benar menjadi sebuah kekuatan lah untuk umat pun menjalani hidup di saat-saat seperti ini dan ke depannya ya. Karena tantangan semakin besar. Banyak umat pasti akan butuh sosok untuk menjadi panutan, tempat curhat, tempat berbagi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Romo. Sobat Ngopi, tadi kita udah ngobrol kan? Ya, saya katakan tadi ini adalah akhir dari rangkaian 3 episode kita dengan Romo-Romo yang baru ditabiskan kemarin. Jadi kita udah sama-sama mendengar semua bagaimana perjalanan mereka, suka duka mereka. Tapi tetap ketika Tuhan punya rencana, maka tidak ada yang mustahil. Saya Louis Lee, sampai jumpa, terima kasih. Dan jangan lupa kita ngopi cakep dulu. Tos dulu mau. Ngopi cakep. Oke, nah.